Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Syiratil ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sawfiyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Afdalul a'mal ala dhahril ardi salasatun talabul ilmi wal jihadu wal kasbu minal halal. Talibul ilmi habibullah wal mujahidu waliyullah wal kasibu minal halal karimun indallah. Wa qala aydan akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri. Semoga beliau dan keluarga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya. Rumah tangga beliau Allah jadikan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah, yang dapat melahirkan keturunan generasi penerus yang solih dan solihah, menjadi pejuang-pejuang pembela agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh para dewan guru di Front Persaudaraan Islam DPSSI Barusa, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhajir MA.
Ayah mangga dengan alias Busmu. Juga yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram Bapak Ustadz Saiful Bahri, Al-Mukarram, Al-Muhtaram Bapak Sukro Ismail, Al-Mukarram, Al-Muhtaram Al-Ustadz Ujang Abdul Qadir, Al-Mukarram, Al-Muhtaram Ustadz Adi Anwar, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan satu persatu namanya. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takjub saya, takrib saya kepada beliau-beliau. Semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga segenap pengurus DPC FPI Cibarusah, para laskar sayap juang yang seluruhnya semoga oleh Allah selalu disehatkan, amin. Dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan dimudahkan segala urusannya, terutama urusan ibadah, urusan akhirat, urusan pendidikan bagi anak-anaknya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tadi saya begitu nyampe rumah langsung saya cari kitab Fathul Mu'in. Sampai sekarang belum ketemu kitabnya. Lupa naro. Biasa kalau aku sekolah kadang-kadang ditaruh di mana aja gitu. Lupa naro. Tadi pulang dari Setu habis ngisi pengajian rutin, saya langsung ke kamar nyari kitab, juga ketemu. Daripada puyeng kelamaan gak ketemu, bodo amat kali ya, di pos juga kali ya. Saya daripada puyeng nyari kitab gak ketemu, nih ngopi kan. Tapi insya Allah saya talar kitabnya ya. Haji, talar ya kitab ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh seorang mu'alif ulama besar yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Baqi Al-Fadil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil bidarain, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah keterangan dalam sebuah hadis bahwa di mana baginda kita yang mulia, kekasihnya Allah, utusan Allah, Nabi besar, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Afdalul a'mal ala dhahril ardi salasatun. Amal-amal yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa. Artinya amal-amal ini kalau kita lakukan, kalau kita perbuat, Allah suka. Itu ada 3 amal-amal yang paling afdal di atas permukaan bumi, ada 3. Kata Nabi, yang pertama thalabul ilmi, mencari ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, usuluddinnya, ilmu kalamnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya, ilmu Al-Qur'annya, tafsirul Qur'annya, hadis, mustalahul hadis, ilmu nahwu, sorof. Intinya ilmu-ilmu agama, berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan agama. Itu yang pertama, thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Yang kedua kata Nabi, yaitu wal jihad, berjihad. Yang ketiga wal kasbu minal halal, pencaharian yang halal, mencari rezeki yang halal. Kemudian beliau bersabda, "Talibul ilmi habibullah."
Maka orang yang mencari ilmu agama itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Yuk kita berupaya, kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Bagaimana caranya? Kita berjuang untuk selalu memposisikan diri kita sebagai kekasih Allah. Salah satu di antaranya dengan cara duduk di majelis ilmu dengan niat semata-mata menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wal mujahid, bermula orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibalik, jangan kayak tadi amar munkar nahi ma'ruf. Naudzubillah min dzalik. Dan itu akan terjadi memang nanti di akhir zaman. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang benar, yang menegakkan kebenaran dijauhi, dicaci maki, dihina, diintimidasi, bahkan dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi yang salah malah didukung. Itu akan terjadi memang. Kalau nggak begitu nggak perang nanti kita. Kita harus perang. Tapi jadi orang yang berjuang di jalan Allah adalah waliullah, kata Nabi. Walinya Allah, kesayangan Allah. Dan yang ketiga, wal kasibu minal halal karimun indallah. Orang yang mencari rezeki yang halal, pencaharian yang halal adalah mulia di hadapan Allah. Di hadapan Allah lebih mulia tukang rongsokan, mencari barang-barang bekas di tempat kotor untuk menghidupi keluarganya, untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya. Lebih mulia tukang rongsokan mencari barang-barang bekas daripada pejabat yang duduk di kursi berdasi tapi korupsi. Naudzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa mencari ilmu agama adalah merupakan amalan, perbuatan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa. Dan orang yang mencari ilmu agama dikatakan sebagai kekasihnya Allah. Maka oleh karenanya kita harus berjuang untuk mencari ilmu agama. Karena sebagai orang Islam tentu harus memahami hukum-hukum Islam, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jangan sampai orang Islam ngakunya Islam tapi nggak paham Islam. Kalau keadaannya seperti ini, khawatir di akhir zaman akhirnya dikelabui oleh orang-orang yang memang anti-Islam. Sekarang banyak orang-orang pinter tapi kebelinger. Orang-orang pinter tapi ilmunya bukan semakin menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah, malah justru semakin berani melanggar hukum-hukum Allah. Berani mengatakan yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Itu kan dosa besar, merubah hukum Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapapun umatnya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqamah secara kontinu, secara istimrar untuk tetap terbiasa duduk di majlis ilmu, di majlis maulid, di majlis zikir, dan di majlis-majlis yang lainnya yang disukai oleh Allah. Insya Allah manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepadanya,
insya Allah orang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita nggak usah mencari karomah, nggak usah mencari kemuliaan, akan tetapi istiqomahlah kita dalam beribadah kepada Allah, istiqomahlah kita duduk di majelis ilmu, istiqomahlah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan cara istiqomah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, niscaya kita akan memperoleh 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di jalan Allah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah berjuang membela agama Allah, istiqomah beribadah kepada Allah adalah khairun min alfi karomah. Itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Di mana karomah ini sebenarnya secara khusus oleh Allah diberikannya kepada para wali, kepada para awliya Allah. Dan dalam ilmu tauhid ada beberapa istilah. Yang pertama istilah irhas, yang kedua istilah mukjizat, yang ketiga istilah karomah, yang keempat istilah ma'unah. Ini empat-empatnya sebenarnya sama, tapi beda. Sama tapi beda, sama tapi tak sama. Dikatakan sama, semuanya adalah merupakan kemuliaan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Baik itu irhas, mukjizat, karomah maupun ma'unah, itu semuanya adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan Allah. Ketika kemuliaan tersebut, keistimewaan tersebut oleh Allah dianugerahkannya kepada calon nabi, namanya irhas. Ketika kemuliaan tersebut, keistimewaan tersebut oleh Allah dikaruniakannya kepada para nabi, namanya mukjizat. Ketika kemuliaan itu, keistimewaan itu oleh Allah dianugerahkannya kepada para aulia Allah, namanya karomah. Dan ketika kemuliaan itu oleh Allah dianugerahkannya kepada orang-orang soleh, namanya ma'unah. Ma'unah. Mudah-mudahan walaupun kita bukan orang soleh, minimal paling tidak kita masuk berada di rombongan orang-orang yang soleh. Walaupun kita bukan ulama, kita manusia dhaif, lemah, fakir, nggak berdaya, nggak punya kekuatan. Minimal paling tidak sekurang-kurangnya, yuk kita posisikan diri kita di barisan para ulama yang warasatul anbiya, para ulama yang pewaris para nabi, para ulama yang umana'ur rusul, para ulama yang tetap komitmen, konsisten, istiqomah, tetap memegang teguh kepercayaan dari para rasul untuk melestarikan, mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan ajaran agama Allah di muka bumi. Insya Allah, walaupun kita bukan ulama, tapi kalau kita ada di barisan ulama, walaupun berada di barisan paling belakang, ulamanya masuk surga, insya Allah kita masuk surga. Amin. Jangankan kita manusia yang oleh Allah dimuliakan dengan dikaruniai akal sehingga membedakan manusia dengan binatang, yang notabene anjing kitmir saja yang setia mengikuti 7 orang ulama di zaman Raja Dikyanus. Sebagaimana cerita ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu anjing kitmir nanti di akhirat dipersilahkan masuk surga. Ketika 7 orang ulama masuk surga, itu anjing kitmir di belakang ikutin, kucruk. Ditanya oleh Khazinatul Jannah, oleh malaikat penjaga pintu surga, "Satadhabu ila aina ya kalb?" Hei anjing, engkau mau pergi kemana? Surga. Ente kan najis mugolajoh lagi. Menghilangkan najis ente aja 7 kali, salah satu dengan tanah. Nggak bisa. Hei malaikat, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah, saya dulu ketika hidup di alam dunia setiap mengikuti 7 ulama itu. Nih buktinya, kaki saya pincang terkena lemparan batu dari orang-orang kafir di saat saya mengikuti 7 orang ulama. Masa mereka dipersilakan masuk surga, saya enggak? Saya menuntut keadilan Allah. Lapor malaikat. Cerita singkat akhirnya, udah nggak usah lihat alam, suruh masuk aja, masuk aja. Setiap mengikuti ulama. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang Islam yang setia mengikuti imam besar Al Habib Muhammad Rizik Syihab sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Kalau saya udah nggak ragu lagi mengikuti beliau.
Udah nggak ragu lagi. Udah yakin saya itu, beliau orang benar. Jangan takut mengikuti beliau, jangan takut mati insya Allah. Ya ngapain takut mati, walaupun takut tetap aja mati, ya kan? Oh, jangan siun-siun kita tetap waktu datang modal siap. Oh. Apa iskalimun au mutaidan? Hai umat Islam, kalau mau hidup, hiduplah dengan mulia. Hidup membela kebenaran, hidup menegakkan keadilan, hidup mengikuti ulama-ulama yang benar, yang istiqomah. Kalau mau mati, mati syahid, insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, amal yang paling afdal adalah thalabul ilmi. Sebab kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik. Jadi woman is the best in the world. What I want to make speakers know. Let's get. Kalau Allah Subhanahu wa taala was people estimate until we get to in the world. Yes. Bahasa Inggris kecil atuh. Jangan kata kunci ini saya boga. Hari-hari ulah serius deh, mesti unduh ah. Ngopi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kata Nabi, woman is the best in the world. Manusia terbaik di alam dunia adalah anfa'uhum linnas, kata Nabi. Manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, terutama manfaat untuk agama Islam. Karena siapa lagi yang akan mempertahankan agama Islam, siapa lagi yang akan membela agama Islam kalau bukan kita umat Islam, betul? Maka siapapun yang merasa cinta terhadap Islam wajib membela Islam, wajib berjuang untuk membela agama Islam, walaupun mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawa yang cuma satu kita korbankan untuk membuktikan kecintaan kita kepada agama Islam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mujahidu waliyullah. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah adalah kesayangan Allah. Kalau tadi pencari ilmu agama adalah kekasih Allah. Kalau orang yang berjuang membela agama adalah waliyullah, kesayangan Allah. Tentu pengertian kasih dan sayang beda. Walaupun dua kata ini kadang-kadang selalu bergandengan, selalu saling bersandingan, kasih sayang. Tapi ada sedikit beda. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang walaupun tidak dikasih itu bukti kesayangan. Contoh, kita punya anak baru usia 2 tahun, masih kecil, minta pisau. Tentu kalau kita sayang nggak kasih kita pisau, karena pisau di tangan anak yang usia 2 tahun itu bisa mencelakakan diri. Oleh karena kita sayang nggak dikasih, walaupun anak itu nangis. Sama kita juga, kita berdoa minta kaya sama Allah tapi nggak dikasih kaya-kaya, itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru Allah sayang, karena Allah lebih tahu tentang kita, karena Allah yang menciptakan kita. Seandainya kita oleh Allah sayang, mungkin kita jadi sombong, mungkin kita jauh dari ulama, mungkin kita terus berbuat maksiat. Karena Allah sayang, karena kita dikasih miskin. Jadi kita nggak usah suudzon sama Allah, nggak usah berprasangka buruk sama Allah. Tetap sebagai orang mukmin harus berhusnudzon, berprasangka baik sama Allah. Karena Allah tahu persis tentang kita. Sebab Allah yang menciptakan kita. Ibarat orang membuat mobil, pasti dia tahu tentang mobil itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mujahid kalau oleh Allah nggak dikasih saya, jangan marah sama Allah. Sebab kalau dikasih saya belum tentu nanti jadi mau jadi mujahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, yang ketiga, wal kasibu minal halal karimun indallah. Orang yang mencari rezeki yang halal, pencaharian yang halal untuk menghidupi keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya adalah karimun indallah, sangat amat mulia di hadapan Allah. Insya Allah apabila
apabila rizki yang kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam perut istri-istri kita, ke dalam perut anak-anak kita, cucu-cucu kita, rizki yang halal, insya Allah rizki yang halal yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan yang memberikan motivasi dorongan terhadap seluruh anggota badan kita untuk melakukan kepatuhan, ketundukan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang ngaji bawaannya berat, tahajud bawaannya malas, tapi kalau berbuat maksiat semangat, jangan-jangan kebanyakan barang haram di dalam perutnya, doanya tertolak, terhalang oleh barang haram yang ada dalam perutnya. Para jamaah yang dimuliakan, jadi kita jangan nyalain Allah. Ya Allah, ngerti meureun. Anu aki itu. Tahu ngerti meureun. Tahu preman tuh. Enggak punya adab. Kok enggak diijabah-ijabah? Nah, jangan berprasangka sama Allah, tapi introspeksi. Apa ya yang menyebabkan doa saya tumpul? Cari apa penyebabnya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Jadi salah satu di antara perkara yang sepertinya banyak dilupakan oleh orang-orang Islam ketika melakukan sholat, baik sholat fardu 5 waktu yang hukumnya fardu ain maupun sholat nawafil, sholat sunnah, di antaranya adalah diam sejenak atau tenang sebentar, di mana menurut keterangan dari para ulama ahli fikih bahwa di dalam sholat itu yang namanya diam sejenak atau tenang sebentar atau jedaklah, itu ada 10 tempat, di mana yang 10 tempat ini secara global dibagi 2. Yang 6 status hukumnya sunnah dan itu dinamakan status sholat, dan sisanya yang 4 hukumnya wajib dan itu dinamakan tumakninatus sholat. Oleh karena yang 4 ini hukumnya wajib dan termasuk rukun sholat, maka apabila ditinggalkan di dalam sholat mengakibatkan sholatnya tidak sah. Orang yang melakukan sholatnya tidak sah, walaupun secara kasat mata kelihatannya sholat, tapi oleh hukum agama dinilai belum sholat. Karena orang yang sholatnya tidak sah, berarti sama artinya dia belum menggugurkan kewajiban sholat. Contoh, kita lagi sholat maghrib di rakaat kedua, setelah sujud yang kedua di rakaat kedua, setelah kita duduk istirahat mau bangun untuk rakaat ketiga, kita kentut Allahu Akbar, sholatnya batal nggak? Batal. Kalau sholatnya batal berarti kita sudah sholat belum. Kewajiban sholatnya sudah gugur belum. Berarti kita wajib mengulangi sholat. Nah, seperti itu. Baik, kita bahas dulu yang 4 perkara yang status hukumnya wajib di dalam sholat karena termasuk rukun sholat, sebagaimana diterangkan di dalam kitab fikih Al-Arkanul Lati Taljamu Fihat Tumakninatu Arba'atun Ar-Ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu baina sajdataini. Al-arkanu utawi piro-piro rukun alatikan taljamu misti hu ing lati piha iku tetep ing dalam piro-piro rukun iku arbaatun papat. Jadi ada 4 perkara di dalam rukun-rukun sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan, yaitu namanya tumakninah. Pertama, kita diwajibkan tumakninah ar-ruku'u di dalam ruku. Ketika kita ruku,
Kan setiap satu rakaat di dalam sholat kita wajib ruku 1 kali. Setiap satu rakaat di dalam sholat kita wajib sujud 2 kali. Nah, ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan langsung, ada jeda dulu, ada berhenti dulu sejenak, tenang dulu sebentar, dan itu namanya tumanina. Jadi yang disebut tumanina itu adalah waktu maknina itu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah. Nah, ini pengertian tumanina. Jadi pengertian tumanina itu adalah sukunun. Sukun itu diam, tenang, berhenti. Ba'da harokatin setelah melakukan gerakan badan di dalam sholat. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin, sekiranya seluruh anggota badan kita kembali pada posisinya masing-masing dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak bergerak. Mahalahu pada tempatnya masing-masing, pada posisinya masing-masing. Biqadri subhanallah, dengan ukuran lama kira-kira ucapan subhanallah, itu namanya tumanina. Tapi kalimat subhanallah di situ bukan untuk diucapkan, itu hanya sebatas untuk ukuran lamanya di diam. Kalau umpama nih kita baca subhanallah sampai sini, berarti sampai dari sini lamanya diam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu lamanya diam segitu. Nah, ini wajib di dalam ruku, itu yang pertama. Adapun bacaan tasbih di dalam ruku maupun di dalam sujud itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah qauliyah, sunnah sebangsa ucapan. Dan baca tasbih minimal di dalam ruku atau di dalam sujud sekurang-kurangnya adalah ucapan subhanallah, itu udah boleh. Mau lengkap subhana rabbil azim wa bihamdi boleh, bagus. Subhana rabbil a'la wa bihamdi dalam sujud bagus. Mau cepat seperti sholat tarawih, subhanallah, Allahu akbar, boleh. Yang penting tumanina jangan ditinggal. Dan batas minimal membaca tasbih baik dalam ruku maupun dalam sujud itu marotan wahidatan, 1 kali udah boleh. Bahkan kasarnya enggak baca tasbih pun boleh, karena status hukumnya sunnah. Cuma sholat rukunya sujudnya enggak sempurna, ibarat makan nasi doang. Kita makan nih cuma nasi doang, disebut makan enggak? Disebut makan, walaupun enggak ada lauk pauk, walaupun enggak ada sayur mayur, tetap disebut makan. Sebaliknya sayur mayur lengkap, ada opor ayam, ada sop dan sebagainya lah. Lalapan ada, pete, jengkol, wah, kata kerupuk, sambal. Nasi nggak ada, disebut makan nggak? Enggak. Walaupun rukunya jadi, sujudnya jadi, tanpa membaca tasbih, asal tumanina, tapi itu nggak sempurna. Makanya atimul faraid bin nawafil, sempurnakan sholatmu dengan cara mengerjakan yang sunnah di dalam sholat, baik sunnah hayat yang jumlahnya banyak lebih dari 20 maupun sunnah abad yang jumlahnya 7. Setiap satu rukun sholat pasti ada kesunahannya. Apabila setiap kita melaksanakan satu rukun sholat dan rukun sholat berikutnya sampai yang ke-17 dibarengi dengan kesunahannya, insya Allah sholatnya sempurna. Kalau sholatnya sempurna, yakin diterima oleh Allah. Kalau sholat 5 waktu diterima, maka amal ibadah yang lainnya, kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya yang dikerjakan selama hidupnya dalam dunia baru akan diperiksa oleh Allah dan akan diberikan pahalanya masing-masing apabila sholatnya sempurna. Makanya sholat dikatakan as-sholatu ruhul amal. Sholat itu ruhnya amal, nyawanya amal. Kedua mata kita bisa berfungsi, bisa melihat. Kedua telinga kita bisa berfungsi, bisa mendengar. Lisan kita berfungsi, bisa bicara. Tangan kita berfungsi, bisa bekerja. Kaki kita berfungsi, bisa melangkah. Dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada ruh, ada nyawa. Begitu nyawa keluar, semuanya nggak berfungsi. Matanya tetap ada, tapi nggak berfungsi.
Telinganya tetap ada, tapi nggak bisa mendengar. Lihat orang mati, matanya masih ada nggak? Telinganya masih ada. Kali ada orang mati, telinganya hilang satu. Dikekelau. Semuanya masih lengkap, tapi nggak berfungsi. Kenapa? Karena nggak ada nyawanya. Nah, amal ibadah kita yang lainnya nggak akan berfungsi, nggak berfaedah, sia-sia kalau sholatnya diting. Wah, jihadnya luar biasa. Pasukan berani mati, perang paling depan, tapi nggak sholat. Nauzubillah min. Rasulullah nggak mengajarkan begitu. Rasulullah paling hebat jihadnya, tapi meninggalkan sholat tidak? Tidak. Rasulullah paling hebat ma'rifatnya, hakikatnya, tapi meninggalkan sholat enggak? Enggak. Patokannya Rasulullah aja udah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aksaruha, batas maksimal paling banyak kita dibolehkan membaca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sujud, yaitu ihda asarota marotan, 11 kali boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sampai 11 kali boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, sampai 11 kali boleh. Tapi ini jangan dipraktekkan ketika kita jadi imam di masjid dalam sholat jamaah, bisa tenggor, di demo. Imam dawang imam ya. Teu nyawa aing ari kalimat duit ieu. Akhirnya sholatnya teu khusyuk. Kabur. Nyeplos olahraga. Kalau jadi imam kata Nabi, tidak amma ahadukum wal yu'afiq. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam dalam jamaah, maka ringankan sholatnya. Enggak usah terlalu lama-lama acting-actingan baca surat Al-Baqarah. 286 ayat udah gitu mogok tengah jalan. Kan jadi bikin kesel orang. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. 11 kali boleh. Bahkan Nabi ketika ruku, ketika sujud bukan hanya baca tasbih itu, ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli 3 kali. Boleh. Bahkan Rasul ketika sujud ditambah lagi doanya, Allahumma inilah kasajatu walak aslamtu sajada wa jalilaji khalaqahu wa sawwaru wa samahu bihauli wa quwwatihi. Itu Rasulullah. Nah, ketika kita baca tasbih dalam ruku atau dalam sujud tanpa membaca wa bihamdi boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la boleh tanpa mengucapkan wa bihamdi. Cuma yang bagus pakai wa bihamdi. Jangan sampai antara orang yang rukunya sujudnya pakai wa bihamdi berantem dengan orang yang rukunya sujudnya nggak pakai wa bihamdi. Kebetulan saat itu yang jadi imamnya pakai wa bihamdi. Pas dia sujud dikencengin lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini yang di belakang yang nggak pakai wa bihamdi kesel dia. Dia kencengin baca Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Beres sholat pasti ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu. Kemudian yang kedua i'tidal. I'tidal sami Allahu liman hamidah itu namanya zikir intikal. Kan di dalam sholat itu ada takbiratul ihram atau takbir taharum, yakni takbir yang apabila sudah dilakukan mengharumkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar perbuatan sholat. Sebab apabila perbuatan itu dilakukan dapat menyebabkan sholatnya batal. Nih, kita sebelum sholat boleh minum dan kita sholat. Coba kita ada air, Allah Akbar, masih aus, boleh minum lagi enggak? Enggak boleh. Padahal airnya sama yang tadinya, tapi kenapa enggak boleh? Karena kita udah takbiratul ihram. Maka oleh karena itu takbir tersebut disebut takbiratul ihram. Takbir yang apabila sudah dilakukan mengharamkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Nah, ada yang kedua takbir intikal. Kalau takbir intikal itu takbir perpindahan dari setelah melakukan rukun sholat menuju rukun sholat berikutnya, namanya takbir intikal. Nah, kalau takbiratul ihram hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat yang kedua setelah niat.
Akan tetapi mempraktekkan niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Di saat mengucapkan Allah Akbar, selama mengucapkan Allah Akbar, kita niat dalam hati Allah, dalam hati ngomong, aku niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum dan Allah Akbar. Itu harus bareng. Itu yang diterangkan di dalam kitab Fathul Muin seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun salat menuju rukun salat berikutnya, kecuali setelah ruku menuju intidal, itu namanya bukan takbir intikal, itu namanya zikir intikal dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Di mana sami Allahu liman hamidah ini maknanya adalah taqabbalallahu liman hamidahu. Maknanya adalah Allah menerima kepada orang yang memuji kepada Allah. Kemudian kita disunahkan membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dibaca ropa ketika kedudukan kalimatnya jadi khobar dari mubtada, dan boleh dibaca nasab. Contoh, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh ketika kedudukan kalimatnya jadi hal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itidal kita wajib tumaninah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Jadi jeda dulu, jangan langsung. Nah, ini hukumnya wajib. Yang ketiga wasujud. Wajib tumaninah di dalam sujud. Wajib tumaninah dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Tumaninah dulu. Allahu akbar. Baru kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Tumaninah lagi. Yuk kita berdoa dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang terakhir wajib tumaninah al-julusu baina sajadatain. Yang terakhir, yang keempat, wajib kita tumaninah ketika kita duduk di antara dua sujud setelah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Jadi jangan langsung Allah akbar, jeda dulu, itu namanya tumaninah. Baru kita sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Baru kita tahiyat akhir. Itulah di 4 tempat di dalam sholat wajib kita melakukannya. Pertama, tumaninah di dalam ruku. Yang kedua, tumaninah di dalam i'tidal. Yang ketiga, tumaninah di dalam sujud. Yang keempat, tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Di mana tumaninah ini termasuk rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan dalam sholat, yang apabila ditinggalkan mengakibatkan sholatnya enggak sah. Pertama, rukun sholat adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat berikut. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, annal basmalata suratun minha, ayatun minha. Bahwasanya bismillah termasuk satu ayat daripada bagian surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumaninah di dalam ruku. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tumaninah dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud.
2 kali. Yang ke-10 tumaknina di dalam sujud dan seterusnya sampai yang terakhir rukun salat adalah mengucapkan salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah. Adapun ucapan salam yang kedua itu statusnya sunnah. Dan menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, nih para jamaah mohon maaf nih, saya mau nanya, boleh nggak nih? Boleh nggak? Silahkan jawab. Ini yang benar yang mana nih? Ketika kita mengucapkan sholat di dalam sholat, mengucapkan salam di dalam sholat, kan ada macam-macam. Ada yang begini, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Itu yang pertama tuh. Ada yang kedua, nengok dulu baru ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang gitu? Ada. Siapa ya? Ya saya. Barusan maksudnya. Dan ada yang ketiga begini, assalamualaikum warahmatullah. Nah, di antara 3 mana yang benar? Kok apal sih? Udah tamat pemimpinnya. Nah, itu yang benar yang ketiga. Ada dalam Fathul Mu'in. Jadi kita disunahkan ketika awal permulaan kita mengucapkan salam, posisi wajah kita masih menghadap ke arah kiblat. Jadi assalamualaikum baru warahmatullah. Itu. Dan ucapan salam sambil nengok ke kanan. Yang pertama itu wajib, itu maksud tujuannya kita niatkan dalam hati menjawab salam, menjawab ucapan salam orang yang berada di sebelah kanan kita. Tujuannya ke sana. Kalau nggak ada orang, kita niat menjawab salam, ucapin salam kepada makhluk yang ada di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Siapa? Malaikat. Ke sana tujuannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru kita disunahkan sebagaimana kata guru kita tuh. Beliau pernah nge-share di grup kan, hasil bahsul masail komsur kan. Jadi Rasulullah SAW manakala sudah selesai mengerjakan sholat, manakala selesai mengucapkan salam, beliau masah wajahu, mengusap wajahnya, mukanya, biadihil karimah, dengan tangannya yang mulia. Wayakulu, dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhib anni minal hajat. Apalagi jadi bilangnya Allahumma adhib anil hajana anil guma wal husna. Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingungku dan keprihatinan, diusap biar hilang itu maksudnya. Nah, itu sunnah. Kita jangan ngikutin orang-orang yang pahamnya dalam tanda kutip salah pikiran. Ya, pasukan Aceh tuh, aliran celana ngantung, pasukan RCTI, rombongan celana tinggi. Mereka kalau habis sholat, mereka duduk tahiyat akhirnya aja, seperti duduk tahiyat awal, duduk iftiroz. Dan itu nggak nyunah, sengaja mereka tampil begitu, sengaja mereka bikin perbedaan dengan kita. Nah, kita jangan ikut-ikutan mereka. Mereka ngerusak muka, kita ikut mereka. Kita udah pesantren lama-lama, baru lihat mereka 1 kali udah ikut mereka. Gimana sih pesantren? Jangan sampai kita malah ikut malu. Ada keterangan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW tatkala selesai mengerjakan sholat, beliau mengusap muka sambil membaca asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhib annal hajat. Boleh. Kalau lagi sholat tak ingat, sekarang lagi blank. Soalnya belum mau begini. Allahumma adhib. Ada yang hafal enggak? Aduh, tolong dibantu apa? Anil hamma wa husna. Anil hamma wa husna. Nah itu, Allahumma adhib anil hamma wal husna. Hamma itu kebingung, husna itu keprihatinan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingung dan keprihatin. Dia lagi mau hirup teh. Ya, bararingung pan. Kemari lebaran Idul Adha. Oh, aya anu rebo, aya anu kemis bingung. Anu bingung masyarakat awam, anu teu nyaho hitut bau. Udah tahu kentut bau dicium lu mah. Udah tahu orang jolim diikutin. Ternyata di kalender NU Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni. Padahal menteri agamanya orang NU. Ya kan? Hah? Saya juga sih. Saya
Di sini hari Rabu sampai mau berantem sama ketua yayasan saya. Nggak bisa kata saya Rabu udah. Mau berantem ya ketua yayasan. Kok ngabar-ngabarin sih kalau Rabu? Enggak. Aku tadi ke sini. Baik pada jamaah demikian. Mohon maaf ya. Jadi kita fakturnya belum ketemu, tapi insya Allah sebulan kemudian pas jadwal saya insya Allah kitabnya udah ketemu. Walaupun belum ketemu nanti saya beli lagi deh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir ya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu dapat berzikir kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'amina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ila khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang selalu istiqomah menolong agamamu. Wansur Allah mansur man nasruddin wa khdul man khadal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin amah min riddati wa dhalalah wa sallimil mujahidina fi sabilillah wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Sallimhum ya Allah wansurhum ya Allah min syarril zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalamahum halakan ajilan halakan sari'an bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlik man fi halaki shalal islam wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia. Ahlikhum halakan ajilan halakan sari'an bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak dan berilah kami kekuatan untuk menegakkan yang hak. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami dengan jelas bahwa yang batil adalah batil dan kami Engkau berikan kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut dan untuk memerangi kebatilan tersebut. Allahumma taqabbal, Allahumma ighfir warham wa taqabbal a'mala ikhwanana alladziina yahijjuna fi hadzal am waj'alhum hajjan mabrura wa jamban mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi wa nuri arsyih wa midada kalimati sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya